Film ini mengisahkan tentang aksi pembalasan seorang suami terhadap para pembunuh istrinya. Seperti apa alur ceritanya? Inilah film The Amateur. For over 40 minutes. Here. On Jenson. Sure? Yeah. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Charlie sedang merapikan mesin pesawat yang tengah dirakit di sebuah gudang. Tak lama kemudian istrinya yang bernama Sarah menghampirinya untuk mengajak Charlie masuk ke dalam rumah karena sebentar lagi dia akan segera berangkat untuk mengikuti konferensi di London selama 4 hari. You sound really sure for somebody who's never been. 5 days. Those should last until I get home. Setelah keberangkatan istrinya, Charlie kemudian menuju tempat kerja di kantor CIA di Langley, Virginia. Sesampainya di sana, dia disambut oleh salah satu sahabat kantornya bernama Chuck yang merupakan agen rahasia CIA di mana dia baru pulang dari pekerjaan lapangan di seberang lautan. Pada momen itu, Chuck sebenarnya berniat untuk meminta Charlie membantunya lagi dalam pemecahan kode byte komputernya seperti yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, yang mana mereka sepakat untuk bertemu setelah makan siang. Go ahead and you eat your lunch, then I'll come get you. Beberapa lama kemudian Charlie sampai di ruang kerjanya pada bagian Description and Analysis, dan di tengah keseriusannya mengecek data pada komputernya, tiba-tiba sebuah pesan masuk dari seseorang berkode nama Inkwilin yang mana dia mengirimkan sebuah file rahasia kepada Charlie. Charlie dan Inkwilin telah hampir 5 tahun berkomunikasi dalam urusan data rahasia, tetapi belum pernah bertemu sekalipun. Sehingga Charlie hanya menerka-nerka kalau Inkwilin berasal dari Rusia yang telah berusia 50-an tahun dan sekarang tinggal di Istanbul. Sebelum menutup obrolan mereka, Inkwilin mengingatkan Charlie supaya berhati-hati dengan file tersebut karena menyangkut seseorang yang bekerja di CIA. Setelah itu, Charlie segera mengekstrak file tersebut, kemudian istirahat untuk makan siang di kantin sekalian berjumpa Chuck. 10 meters. Destination? Sekembalinya ke ruang kerjanya saat sedang sibuk menganalisis file tadi, istrinya yang sedang berada di London menelpon, tetapi karena kesibukannya tersebut, Charlie memberitahukan kalau tidak bisa mengobrol lama dan berjanji nanti akan menelponnya kembali. Setelah itu, Charlie diam-diam masuk ke ruangan yang sangat privat untuk membuka file tadi yang ternyata isinya tentang aksi peluncuran drone dan pengeboman yang dilakukan oleh atasannya bernama Moore. Hal itu membuat Charlie sangat kaget hingga membuatnya berkeringat dingin. People killed, including French special. Blaming the attack on local insurgents. Hey, buddy. Pada malam harinya sebelum tidur, Charlie menelpon istrinya, akan tetapi tidak dapat tersambung dan hanya meninggalkan pesan otomatis. Lalu keesokan pagi, Charlie ditemui oleh Moore di ruang kerjanya. Hal itu membuatnya cukup kaget karena dia mengira kedatangan Moore terkait dengan file-file kemarin, tetapi rupanya ada informasi penting lain yang harus diberitahukan kepadanya. Yang kemudian Moore mengajak Charlie ke ruangan direktur CIA bernama O'Brien di lantai 7. Hello, Charlie. Come have a seat. Di ruangan direktur tersebut, O'Brien langsung menceritakan peristiwa yang terjadi di London kalau telah terjadi penyerangan di Christopher Street Hotel, yang mana kejadian itu mengakibatkan istrinya Charlie menjadi salah satu korban yang meninggal. Hal tersebut membuat Charlie sangat shock dan hampir tidak percaya sampai kemudian Moore menyalakan TV yang sedang menyiarkan peristiwa tersebut. Charlie pun tak mampu menahan tangisannya ketika melihat bagaimana istrinya disandra oleh para kriminal tersebut.
Setelah kabar kematian istrinya itu, hari-hari Charlie tampak frustasi. Kemudian keesokan harinya dia menemui Moore di ruang kerjanya untuk mencari tahu sejauh mana perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan oleh CIA. Namun seseorang bernama Caleb yang juga berada di ruangan tersebut mintanya untuk tenang saja dan membiarkan mereka yang menanganinya, sekaligus meyakinkan Charlie kalau para pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi Charlie terlihat tidak puas dengan jawaban tersebut karena dia berpikir pertanggungjawaban seperti apa yang akan diberikan kepada para pelaku pembunuhan tersebut. Di tengah perdebatan itu, Moore meminta Charlie supaya sedikit bersabar karena mereka butuh waktu untuk penyelidikan dan akan segera mengabarkan perkembangan secepatnya, sekaligus memerintahkan Charlie untuk pulang menenangkan diri. Dan pagi itu Charlie akhirnya menerima kepulangan jasad serta barang-barang milik Sarah. Setelah membuka koper istrinya, hatinya sangat pilu ketika mendapati sebuah kado berupa benda berisi puzzle yang akan diberikan kepadanya. Berniat membantu pencarian data para pelaku, Charlie lalu mengakses seluruh CCTV yang ada di sekitar kejadian, kemudian memberitahukan kepada Moore dan Caleb beberapa data yang diperolehnya kalau para tersangka tiba di tempat itu melalui pintu masuk servis setelah mencuri sebuah kendaraan pada malam harinya, di mana sidik jari dan DNA mereka telah dibersihkan secara profesional. Mereka beranggotakan 4 orang yang saat itu akan melakukan pertemuan rahasia dengan Impact Investment dari Indonesia. Namun di dalam pertemuan itu Charlie menduga kalau situasi memanas yang kemudian membuat para pengawal Impact itu gugup sehingga salah satu dari 4 kriminal itu menembaknya. Hal itu akhirnya memicu peringatan bahaya pada hotel tersebut dan polisi pun segera dipanggil. Para tersangka itu berusaha secepat mungkin untuk meninggalkan hotel, tetapi karena terdesak mereka pun kemudian memutuskan untuk menyandra seseorang sebagai jaminan, dan malangnya orang yang mereka sandra adalah Sarah, karena saat itu dia berusaha menyelamatkan orang lain. Dan dari ekstrak suara, Charlie memperoleh identitas pria yang menculik Sarah bernama Miska Blazik, berasal dari Belarus yang lebih sering tinggal di Moskow. Pria lainnya bernama Laurent Ellis dari Afrika Selatan yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Bersamaan dengan aksi para tersangka yang berusaha keluar dari ruangan konferensi, polisi saat itu juga tiba di hotel tersebut tetapi diperintahkan untuk mundur karena demi menyelamatkan para sandera. Polisi segera menutup area hotel, demikian pun penembak jitu telah berada dalam posisinya. Hal itu membuat para tersangka terdesak sehingga menembak Sarah tepat di kepalanya. TV, cell phones, dash cams, body cams, Dan orang yang menembak Sarah bernama Hotskiller yang merupakan afiliasi yang memiliki hubungan dengan prajurit Bajaran serta kelompok pertahanan, di mana mereka semua Charlie duga beroperasi sebagai perantara antara para penjahat negara dan entitas teroris untuk sebuah bisnis, yang mana mereka ini terus dipekerjakan. Sedangkan untuk pelaku terakhir, Charlie berhasil melacak lokasinya yang saat ini berada di Paris, bernama Greten Prank yang merupakan mantan IO Armenia, di mana sering membeli roti di sebuah kafe. You knew this. Thank you. Setelah menjelaskan semua itu dengan detail dari ekspresi wajah Moore dan Caleb, Charlie menduga kalau mereka berdua mengetahui tentang Greten Prank sehingga mempertanyakan hal itu kepada mereka. Namun Moore memberikan alasan jika data yang berasal dari dirinya itu tidaklah cukup. Mereka ingin seluruh jaringan dilibatkan meski hal tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Sarah, tetapi karena semua tindakan mereka akan menyangkut dengan kedaulatan dan keamanan negara. Setelah itu Moore menyuruh Charlie untuk menemui seorang dokter psikiater di kantornya agar perasaan Charlie lebih tenang. We think it would be good for you to see Dr. Garrison. Charlie pun mengikuti perintah Moore untuk bertemu dengan dokter psikiater, di mana di depan dokter tersebut Charlie menceritakan perasaan bersalahnya karena tidak mau ikut pergi bareng ke London serta tak meluangkan cukup banyak waktu saat Sarah menelponnya. Dia juga sangat marah terhadap CIA karena meski telah memberikan cukup banyak data tetapi tidak melakukan tindakan apapun hingga sekarang. Yang diinginkan Charlie supaya mereka segera mengejar para pembunuh istrinya meski telah banyak
banyak nasihat didengar, tetapi Charlie tidaklah puas dengan semuanya. Keesokan paginya sebelum masuk ke dalam kantornya, Charlie menyelipkan sebuah drive pegantungan ID card-nya agar tidak terlacak oleh alat pemeriksaan. Sesampai di ruang kerja, Charlie segera mencetak file catatan kejahatan Moore yang dikirimkan oleh Inkwell beberapa hari lalu. Kemudian setelah minum di bar untuk menenangkan diri, selanjutnya Charlie masuk ke ruangan Moore dan di depan Moore serta Caleb, dia memberikan file-file rahasia kejahatan mereka yang telah memerintahkan pengeboman rumah sakit di Suriah, pangkalan militer di Yaman, rumah seorang politisi Afghanistan yang mengakibatkan lebih dari 1.000 orang telah meninggal dunia. Charlie mengancam mereka kalau semua tindakan ilegalnya tersebut akan dilaporkan ke direktur, dan gak hanya itu, Charlie juga akan mengeksposnya ke media yang mana dia telah memasang sebuah saklar otomatis yang dapat mengirim file-file tersebut setiap 5 jam dan setelah 24 jam akan dirilis ke publik. Awalnya Moore dan Caleb mengira tindakan Charlie itu untuk menekan mereka supaya CIA segera membunuh para pembunuh istrinya, tetapi ternyata yang Charlie rencanakan kalau dia sendiri yang akan membunuh orang-orang tersebut, sehingga dia meminta supaya Moore memberikannya pelatihan, akses masuk ke perusahaan orang-orang itu, uang tunai, paspor, dan identitas baru. Mendengar permintaan Charlie tersebut serta-merta membuat mereka tertawa, bahkan mengejeknya dengan mengatakan kalau fisik Charlie tidak akan mampu mengalahkan wanita lansia adu panco. Tetapi meski diremehkan seperti itu, Charlie tetap pada rencananya akan membocorkan kasus mereka. Setelah itu pergi dari sana. Dan sesampainya di tempat parkir, dia segera muntah karena aksi nekatnya barusan. Setelah kepergian Charlie, Moore dan Caleb pada akhirnya setuju untuk mengirim Charlie ke tempat pelatihan CIA, sementara mereka akan mencari saklar yang dimaksud Charlie agar file-file tersebut tidak terkirim ke media. Let's use Henderson. Lalu keesokan harinya, Charlie telah berada di tempat pelatihan CIA dan dijemput oleh pelatihnya yang bernama Henderson. Handler, I am Colonel Henderson. Sedangkan Moore dan Caleb bersama timnya segera melakukan penggeledahan di ruang kerja Charlie untuk mencari saklar serta drive file-file tersebut. Mereka mulai menganalisis sejak kedatangan Charlie di tempat pemeriksaan, di mana asumsi mereka benda itu akan terdeteksi oleh alat pemeriksaan, hingga mereka memeriksa semua titik di ruangan tersebut, bahkan hingga ke rumahnya Charlie, akan tetapi tidak menemukan apapun. With this encryption for Sementara itu, Charlie mulai dilatih menembak, tetapi rupanya tembakannya selalu meleset, bahkan hingga jarak menembak paling dekat sekalipun. Namun pada pelatihan merakit bom, skill Charlie sangatlah bagus sehingga Henderson cukup lega karena pada akhirnya mereka menemukan sesuatu yang mampu dikuasai Charlie. Selanjutnya, Henderson membuatkan Charlie paspor dengan identitas baru. Di hari yang berbeda, Charlie mendengar diskusi Moore dan Caleb melalui headset yang sedang membahas tentang file-file salinan dari kasus-kasus mereka itu. Kemudian secara bersamaan mereka mendapatkan fakta baru jika semua yang dilakukan Charlie itu hanyalah sebuah gertakan, yang pada akhirnya mereka menyadari jika selama ini keduanya dipermainkan. Maka mereka segera perintahkan Henderson untuk menghabisi Charlie. Namun ketika Henderson mencari Charlie di kamarnya, ternyata dia telah pergi dari pusat pelatihan setelah meretas data biometrik dan keluar menggunakan kartu petugas kebersihan membawa semua paspor yang telah dibuatkan. Hal itu membuat Moore dan Caleb menyadari kalau salah menilai Charlie, yang mana Charlie sangat tahu apa yang perlu dilakukan. Dan di tengah kekesalannya tersebut, Moore membuka file yang diberikan Charlie kepadanya beberapa hari lalu, di mana dia menemukan mikrofon terselip pada klip file tersebut, yang artinya semua percakapan mereka selama ini telah didengar oleh Charlie. Maka melalui mikrofon tersebut, Moore menghubungi Charlie yang saat itu sedang berada di bandara, sembari memperingatkannya jika menyadap perwira CIA merupakan pengkhianatan.
Charlie melanjutkan perjalanannya dengan menaiki sebuah pesawat menuju London. Setelah dari London, dia lalu menuju ke Paris, Prancis. Sedangkan Caleb segera melaporkan kepada Moore keberadaan Charlie yang telah berada di London dan sedang menuju ke Paris. Untuk itu, Moore kemudian menghubungi Henderson. What about Henderson? Call him. Beberapa saat kemudian, Charlie sampai di Paris, kemudian menyewa kamar di sebuah hotel yang dekat dengan kafe tempat di mana salah satu pembunuh istrinya bernama Gretchen sering berkunjung ke sana. Dan tak lama kemudian, Charlie melihat Gretchen ada di kafe, maka dia segera mengikutinya hingga menemukan apartemennya. Setelah perempuan tersebut pergi kencan dengan pacarnya dengan bermodalkan video hasil pelatihan, Charlie dapat membobol pintu apartemen Gretchen, kemudian memfoto data pada kalender dan mengambil sebuah pistol dari laci meja. Akan tetapi tak lama setelah itu Gretchen pulang sehingga Charlie segera keluar dari apartemen lalu bergerak ke atas tangga sambil bersiap menembaknya. Namun hal itu tidak dilakukannya dan lebih memilih untuk segera kabur dari sana. Setibanya di kamarnya, Charlie kemudian mengecek kalender yang difoto tadi dan menemukan jadwal Gretchen yang akan berkunjung ke sebuah klinik esok hari. Maka keesokan harinya Charlie menuju ke klinik tersebut dan tak lama setelah itu Gretchen juga tiba di sana. Kemudian Charlie segera mengikutinya lalu meretas komputer milik dokter yang sedang memandu Gretchen yang saat itu tengah berada di dalam ruangan kaca tertutup untuk terapi pernapasan. Karena komputernya mati, dokter itu pun keluar dari ruangan tersebut untuk menanyakan masalah yang terjadi. Hal itu dimanfaatkan oleh Charlie untuk masuk ke dalam ruangan dengan menyamar sebagai seorang perawat. Setelah itu, dia mengunci ruangan dari dalam, lalu mengunci ruang kaca tempat Gretchen berada. Kemudian memasukkan serbuk sari ke dalam ruangan kaca melalui pipa oksigen sehingga membuat Gretchen kesulitan bernapas. Dalam kesempatan itu, Charlie berusaha menginterogasi Gretchen supaya memberitahukan keberadaan host killer dan berjanji akan melepaskannya. Namun bersamaan dengan itu, dokter tersebut kembali dan berusaha membuka pintu dengan menggedornya yang membuat Charlie terdesak sehingga membuka kunci ruangan kaca. Gretchen pun langsung menyerang Charlie dengan mendorongnya ke meja sehingga mereka pun saling banting. Setelah beberapa kali saling banting, Gretchen berhasil menjatuhkan Charlie lalu segera lari keluar dari ruangan itu. Akan tetapi Charlie kemudian mengejarnya hingga ke tengah jalan. Dan Gretchen yang sangat ketakutan berniat melintasi jalan, namun tiba-tiba sebuah mobil van yang bergerak kencang menabraknya hingga tubuhnya terpental jauh sehingga membuatnya tewas. Charlie segera mendekati jasadnya untuk mengambil sebuah ponsel milik Gretchen. Setelah itu dia lari sekuat tenaga menjauh dari kerumunan menuju kamar hotelnya. Charlie selanjutnya melakukan perjalanan menuju Marseille dan bersamaan itu di kantor CIA Direktur Aubry menemui Moore untuk menanyakan apa yang CIA tahu tentang Gretchen. Moore pun berdalih kalau dia mungkin ditabrak oleh seseorang karena kegagalannya atas operasi di London dan menegaskan kalau bukanlah pihak CIA yang melakukannya. Setelah itu keluar dari ruangannya meninggalkan Aubry di sana. Sementara Charlie yang masih tidak percaya dengan tindakannya kemudian masuk ke sebuah klub malam untuk minum sembari menenangkan diri. Namun di tengah keramaian itu tiba-tiba dia melihat Henderson sedang mendekatinya. Maka dia pun segera mengambil tasnya kemudian lari keluar dari klub berusaha menjauh dari Henderson hingga tiba di sebuah bar.
Tetapi Henderson yang sangat berpengalaman menjadi agen dengan gampang menemukannya. Charlie pun segera masuk ke toilet untuk bersembunyi. Namun Henderson yang telah mengetahui persembunyiannya terus menunggunya di kasir bar itu. Hingga Charlie pun tak punya pilihan lagi dan dengan terpaksa menemui Henderson. Charlie yang penasaran kemudian menanyakan bagaimana Henderson bisa menemukannya. Henderson pun katakan melalui radar telepon Gretchen yang diambil, sembari menasihati Charlie kalau dalam situasi panik akan selalu mengacaukan semua rencana bagusnya. Dan Henderson tegaskan kepada Charlie jika aksinya ini telah berakhir, tetapi rupanya Charlie telah menyiapkan rencananya, yang mana saat berada di toilet tadi dia memasang bom ringan, sehingga pada momen itu dia pun meledakkan bom ringan tersebut melalui timer teleponnya yang kemudian menimbulkan asap tebal, sehingga sekali lagi Charlie berhasil kabur. On a timer. Keesokan pagi setelah bangun tidur, Charlie selanjutnya menghubungi Inquilin untuk meminta bantuan, dan dengan menaiki pesawat kargo, Charlie segera menemui Inquilin di sebuah kafe yang ada di Istanbul, Turki. The Fari Cafe, Cabellalo Street. Tak lama kemudian seorang perempuan berhijab mendekatinya lalu menyuruh Charlie ke parkiran mobil untuk bertemu kembali di sana. My wife was murdered. Do some shopping, then meet me there in half an hour. Setelah berada di dalam mobil, barulah perempuan itu menceritakan kalau dia telah menyamar selama 6 tahun, yang mana suaminya adalah aset CIA yang merupakan mantan KGB dan menggunakan nama Inquilin sampai meninggal. Di mana selama hidupnya suaminya mengajarinya semua yang dilakukan, termasuk menambang data, mengekstrak file, sehingga setelah suaminya meninggal, perempuan itu tetap menjaga koneksinya dengan CIA. Dan setelah cukup jauh berjalan, mereka akhirnya tiba di tempat tinggal Inquilin di dekat pantai. Kemudian langsung mengecek para pembunuh Sarah, yang mana dari data yang diperolehnya ditemukan jika Skiller adalah selaku operatornya, dan ternyata komplotan mereka jugalah yang mencarikan tentara bayaran dalam operasi hitam yang sering dilakukan oleh Moore. Sedangkan pelaku lainnya yakni Alice memiliki pekerjaan sebagai pemasok senjata, sementara pelaku terakhir yaitu Miska merupakan seseorang yang senang berpergian kemana-mana dan sering mengupload foto dirinya di sosmed, di mana dari salah satu foto yang seminggu lalu diupload, mereka dapat mendeteksi wajah pacarnya Miska, yang kemudian dari data pacarnya tersebut mereka berhasil menemukan jika telah melakukan perjalanan ke Madrid, Spanyol seminggu lalu. Alexandra Solovoya, who also likes to travel to Madrid last week. Sementara di kantor CIA, Direktur O'Brien sedang melakukan konferensi pers untuk memberitahukan arah kebijakan CIA di bawah kepemimpinannya yang akan lebih transparan dalam melakukan setiap operasinya. Dan di ruangan kerjanya, Caleb baru saja mendapatkan update jika Miska masih hidup, sehingga ketika mendengar pidato O'Brien, dia segera mematikan TV-nya. Iran, counterterrorism. But it's housekeeping time. Setelah mengisi konferensi pers tersebut, O'Brien kemudian makan siang bersama Moore, dan pada momen itu O'Brien mengingatkan Moore agar menghentikan semua operasi rahasianya di Timur Tengah. I need you to be accountable. Dan setelah kembali dari makan siang itu, O'Brien mendapatkan kabar dari anggotanya di dalam mobil jika CIA telah mengirim Henderson ke Madrid atas perintah Moore, sehingga O'Brien pun segera mengirim seseorang dari pihaknya sendiri ke sana. Found them. Di sisi lain, Charlie dan Inquilin berhasil menemukan Miska yang sedang berada di hotel bintang 5 dengan kolam renang di atapnya. Charlie pun sadar jika CIA juga sedang mengincar nyawa Miska, tetapi meski begitu Charlie tetap bertekad untuk melanjutkan rencananya dan meminta Inquilin supaya mengawasi Henderson karena dialah yang akan dikirim untuk membunuh Miska. Will be 420 centimeters in total, made 150 tons of water. Integrity. Yeah, it's all about integrity.
Have more. Setelah mempelajari struktur bangunan kolam kaca tersebut, Charlie diam-diam mengganti mesin saluran airnya lalu bergerak mengikuti Miska yang saat itu telah menyewa kolamnya. Can I confirm the pool will be ready as usual? Tetapi Henderson yang mengetahui rencana Charlie ternyata ada juga di sana, dan bersamaan itu salah seorang CIA juga telah mengikuti Charlie dari kejauhan. Yeah, what about him? He's been following me. I've got your man. He's in the lobby, moving across. Karena situasi yang cukup rumit itu, Inquilin menyarankan Charlie supaya segera pergi dari hotel dan membatalkan aksinya. Namun Charlie memilih untuk tetap melanjutkan sesuai rencana awalnya. Dia pun segera masuk ke kolam renang di mana Miska berada lalu menanyakan kepadanya di mana dia bisa menemukan Skiller. Tetapi Miska tidak mau memberitahukannya dengan terus berdalih kalau Charlie salah orang. Sehingga Charlie menekan remote control untuk menyalakan mesin yang telah dia pasang yang membuat tekanan udara pada kaca menjadi berkurang. Hal itu memicu kaca kolam pecah sehingga Miska ikut terjatuh setelah kolam tersebut hancur. Inquilin segera membantu Charlie ke jalur pelarian karena Henderson sedang bergerak mengejarnya hingga tiba di dalam sebuah basement. There's another one already in the basement. He's coming. Tetapi saat Henderson sedikit lagi akan mendapatinya, tiba-tiba seorang menyambar Henderson yang ternyata dia adalah CIA yang dikirim O'Brien. Mereka pun akhirnya berduel. Henderson menyerang CIA kiriman dengan alat setrum lalu mendorongnya ke rak. Akan tetapi masih mampu melakukan serangan balik hingga membuat Henderson terbentur ke meja. Mereka terus saling menyerang sampai kemudian Henderson menjepit leher CIA kiriman dengan pintu mesin cuci. Namun dia masih mampu melakukan tembakan ke paha Henderson. Tak mau kalah, dengan segera Henderson merebut pistol tersebut lalu menembak CIA kiriman hingga membuatnya tewas. Charlie yang melihat Henderson kesakitan berniat mendekatinya, tetapi Inquilin menyuruhnya untuk segera pergi dari sana saat itu juga. Di tempat berbeda, Moore sedang menghadap ke Direktur O'Brien yang menanyakan keberadaan Charlie, di mana Moore menjelaskan kalau saat ini Charlie masih menjalani cuti berkabung, tetapi rupanya O'Brien tahu jika Moore sedang membohonginya karena dia mengetahui di mana posisi Charlie yang sebenarnya. Di saat yang bersamaan, Caleb mendapati Charlie yang sedang berbicara dengan seseorang ketika menjalani aksinya itu, sehingga mereka segera mencari si lawan bicaranya itu. Dan dari jejak peretasan hotel yang pernah dilakukannya, tim Caleb berhasil menemukan identitas Inquilin. Codename Inquiline. XFS, the Russians suspect his widow may be operating in his place. Maka Caleb segera menghubungi intelijen Rusia yang ada di Istanbul. The Russian station chief in Istanbul. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, pada malam harinya Caleb mengirimkan tim ke lokasi Inquilin. Namun kehadiran mereka di sana diketahui sehingga Inquilin dan Charlie segera kabur melewati arah belakang. Keduanya terus berlari hingga berhasil ke tempat parkir mobilnya, tetapi tim kiriman segera menembaknya yang sedang berada di dalam mobil dari arah laut. Dalam beberapa saat berikutnya, ketika situasi terlihat aman, mereka tak menyadari tembakan dadakan berikutnya sehingga mengenai Inquilin. Namun di tengah ketakutannya, Charlie berhasil kabur dengan selamat lalu berhenti di sebuah parkiran hotel. Dan setelah mengambil ponsel Inquilin, Charlie dengan terpaksa meninggalkan Inquilin yang telah tewas di sana.
Setelah berada di tempat aman, Charlie membuka sebuah pesan di ponsel Inquilin yang berasal dari Alice, salah satu target Charlie berikutnya, di mana Inquilin tadinya berencana untuk memancing Alice keluar dengan berpura-pura akan menjual senjata kepadanya. Maka rencana tersebut dilanjutkan oleh Charlie, di mana sebagai langkah persiapan dia membeli sebuah ponsel lalu menghubungi Alice dan mereka sepakat untuk melakukan pertemuan di Romania. Keesokan harinya, Charlie datang lebih awal ke lokasi pertemuan pada sebuah gudang tua, dan agar keberadaannya tak terdeteksi, maka Charlie mengelabui CIA dengan menyeken wajahnya untuk kemudian dipasangkan pada wajah orang lain yang saat itu sedang berada di Berlin. Heller's in Berlin. What? Tak lama setelahnya, Alice tiba di gudang tersebut, kemudian segera mengangkat ponsel yang berdering yang Charlie letakkan di atas kursi. Dari komunikasi ponsel tersebut, Charlie menyuruhnya untuk meletakkan uangnya di atas kursi, tetapi Alice tidak mau melakukan itu kecuali memeriksa barangnya terlebih dahulu. Maka Charlie memberitahukan kalau barangnya ada pada peti yang berada di dekat kursi tersebut, sehingga Alice pun membukanya. Tetapi rupanya itu semua adalah jebakan, karena di dalam peti tersebut Charlie telah meletakkan sebuah bom yang dapat meledak kalau Alice menjatuhkan penutup peti atau menjauh dari peti ataupun melewati sinar yang ada pada bom tersebut. Setelah itu Charlie keluar dari persembunyiannya dan meminta Alice agar memberitahukan keberadaan Skyler. Namun Alice berdalih tidak mengetahuinya karena setelah kematian Gretchen dan Miska, Skyler menghilang. Tak puas dengan jawaban tersebut, sekali lagi Charlie mengancamnya untuk meledakkan bom itu, hingga pada akhirnya dengan terpaksa Alice mengocorkan apa yang dia ketahui, kalau Skyler tinggal di sebuah kapal dan setiap kali mengirimkannya senjata selalu melalui sebuah pelabuhan di Baltik, yang mana untuk menghubungi Skyler hanya menggunakan 2 nomor anak buahnya. Maka Charlie menyuruh Alice menyerahkan ponselnya kepada dirinya, sehingga demi keselamatan Alice segera melemparnya kepada Charlie, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Charlie meninggalkan Alice yang tak lama kemudian bom tersebut meledak. Their names. Deactivate this thing. Sementara di kantor CIA, Moore dan anak buahnya baru menyadari jika telah dikelabui oleh Charlie setelah mendapatkan informasi kematian Alice. Maka sesuai informasi dari Alice, Charlie selanjutnya menuju ke pelabuhan Baltik di Rusia dan mendekati seseorang yang sebelumnya dia telah mengirimkan pesan melalui nomor telepon yang didapatkan dari Alice. Dari pelabuhan tersebut, Charlie dapat melihat ada 2 orang yang sedang memindahkan tas besar dari mobil ke sebuah bot yang terparkir di dekat kapal. Setelah memfoto aktivitas tersebut, Charlie segera menjauh dari sana lalu masuk ke sebuah kafe, yang mana secara sengaja Chuck berpapasan dengannya. Pada pertemuannya itu, Chuck menasihati Charlie yang telah diketahui telah membunuh 3 orang supaya tidak melanjutkan aksinya tersebut karena dapat mengancam nyawanya, dan mengajaknya untuk pulang bersama. Tetapi Charlie tetap pada tujuannya untuk mencari Skyler. Okay, you're right now with me. I can help you. With me. I have a future in the field. Setelah dari pelabuhan, Charlie kemudian mengecek foto yang diperolehnya. Dari sana dia dapat menemukan nomor seri bot yang selama ini digunakan. Charlie lalu mencari data bot tersebut yang ternyata terregister sebagai bot pengangkut barang ke sebuah kapal berkode Nadezhda. Yeah, sorry sir. I'm sorry. Berniat mencari data lebih banyak, Charlie kembali ke pelabuhan untuk menanyai salah satu orang yang pernah dilihatnya berkomunikasi dengan orang bot, tetapi bukannya mendapatkan apa-apa, yang ada malah orang tersebut menelpon seseorang. Ketika kembali ke penginapannya, Charlie kemudian mengecek jalur perairan yang ditempuh oleh kapal Nadezhda. Setelah itu kembali ke pelabuhan, tetapi tiba-tiba seseorang menghantamnya dari belakang hingga membuatnya pingsan. Orang-orang tersebut selanjutnya membawa Charlie ke sebuah kapal yang ternyata Skyler ada di sana, dan anak buah Skyler segera membawa Charlie menghadap kepada bosnya itu, di mana pada perjumpaan tersebut Skyler ingin tahu siapa sesungguhnya yang sedang mengejar dirinya. Charlie pun memberitahukan jika dia sendirilah yang sedang mengejarnya, sembari menjelaskan kalau dia juga tahu bila Moore dan Caleb sering menyewanya untuk melakukan operasi gelap demi kepentingan mereka berdua.
Dan karena rasa penasarannya, Skyler ingin mengetahui inti dari tujuan Charlie mengejarnya, maka Charlie menyampaikan bahwa dia ingin menatap mata pembunuh istrinya dari dekat. Hal itu membuat Skyler cukup kagum dengan kenekatan Charlie yang telah membunuh orang-orangnya hanya untuk balas dendam. Skyler pun menceritakan kronologi saat itu kalau Sarah dengan sangat berani menggantikan orang lain sekalian meminta maaf atas kejadian itu. Namun bagi Skyler hal itu dia perlu lakukan karena situasi saat itu polisi telah mengepungnya, sehingga dengan terpaksa menembak Sarah agar dapat kabur dari kepungan. A locked chain. Your elaborate murders from a distance because it's hard to take a life. Dan setelah cukup lama mereka berdebat tentang siapa yang salah dan benar, Skyler dengan sukarela memberikan pistol kepada Charlie untuk menembaknya tepat di bagian kepala, tetapi dia tak bisa melakukannya karena memang menembak bukanlah keahliannya. Bersamaan dengan itu mereka dikagetkan oleh gerakan kapal yang goyang, dan di saat itulah Charlie menjelaskan bahwa dia telah mengendalikan kapal mereka yang mana mengarahkan kapal tersebut berbelok masuk ke perairan Finlandia. Rupanya Charlie telah meretas kapal tersebut sehingga tombol kendalinya ada pada laptopnya yang berada di kamar penginapannya. Dan beberapa saat kemudian polisi Finlandia beserta Interpol yang Charlie telah berikan lokasi kapal itu datang mengepung mereka. Skyler pun akhirnya ditangkap bersama dengan semua krunya. Sedangkan di Amerika sedang banyak media memberitakan penangkapan Moore dan Caleb yang telah melakukan operasi ilegal selama beberapa tahun. I can confirm that the officer is safe. Di malam berikutnya, Charlie dikagetkan oleh Henderson yang tiba-tiba ada di dalam mobilnya. Sembari menyampaikan perasaan terkejutnya atas setiap rencana Charlie, dia pun katakan kalau semuanya berkat pelatihan yang Henderson ajarkan. Mereka pun saling bersalaman. Dan film ditutup dengan Charlie yang menerbangkan pesawat hadiah ulang tahun dari istrinya. Terima kasih telah menonton, dan pesan yang dapat kita ambil bahwa setiap tindakan akan kita pertanggungjawabkan, kalau tidak di dunia nanti di akhirat. Sampai jumpa lagi gengsku.